Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So make sure kalian subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe supaya tidak ketinggalan konten dan analisis seputar cryptocurrency. Teman-teman, seperti biasa, malam hari ini kita akan berikan update untuk pergerakan Bitcoin. What a good day for Bitcoin, karena finally dia rebound ya. Dan reboundnya itu sampai tadi kisaran $49.000 ya kurang lebih. Sempat $49.000, and then dia pullback lagi seperti ngebentuk semacam bearish engulfing, atau ya intinya memang siap pullback lah untuk jangka waktu pendek teman-teman ya. Tapi ada beberapa good news yang akan saya coba sampaikan tentunya dari pergerakan terakhir. Dan seperti apa penjelasannya? Yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan secara lengkap teman-teman. Starting from daily time frame. Dan untuk daily time frame sendiri, sebetulnya one of the good news adalah kita balik lagi di atas EMA 200 teman-teman ya. So far sih kita memang belum closing. Ya, sekitar 5 jam mendatang atau 4 jam lewat 55 menit dari saya record saat ini, itu harusnya dia harus memastikan dulu bahwa dia harus closing di atas moving average 200 lagi ya, dengan tujuan supaya memastikan bahwa memang moving average 200 ini berfungsi dengan baik sebagai tumpuan atau sebagai support pada pergerakan terakhir ya teman-teman. Oke, so saya akan hilangkan dulu supaya teman-teman lebih enak ngelihatnya ya. Nah, sementara seperti penjelasan saya terakhir, jadi bagi saya price action itu memang punya sebuah cerita ya. Dan tentunya saya nggak bilang loh ya teman-teman ya, istilahnya di harga ini tuh pasti bottom. Belum tentu seperti itu ya, karena kita perlu ngelihat beberapa proses yang memastikan atau memberikan konfirmasi ke kita bahwa memang Bitcoin ini pricingnya sendiri sudah ready untuk bottoming di kisaran area ini gitu. Cuma ada satu hal yang mungkin saya perlu tambahkan teman-teman, bahwa selama kita masih dibayang-bayangi big fund zone sellers, which means yang itu sudah saya gambarkan di time frame 4 jam ya, kalian sudah tahu pasti ya di kisaran 57 ribuan dolar kurang lebihnya teman-teman. Selama itu pun kita masih berada dalam resiko tertekan kembali oleh sellers. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan nih seandainya teman-teman marketnya testing terhadap area atau level tersebut, ada kemungkinan dan bisa memicu untuk big fund kembali melakukan sell off. Dalam arti bagi mereka harga segitu tuh udah cukup lumayan oke gitu. Untuk harga sekarang mungkin memang either way dia melakukan akumulasi, atau opsi kedua dia ngurangin selling ordernya mereka teman-teman, sehingga menyebabkan demandnya itu sedikit bertambah dan mengangkat harga untuk Bitcoin gitu, kurang lebih gambarannya. Jadi sekarang posisinya kita ngelihat dulu ya, apakah Bitcoin ini benar-benar nunjukin kita bottom gitu. Dan kalau misalkan nunjukin kita bottom, itu ada beberapa hal yang menurut saya harus terjadi dulu pada Bitcoin untuk memastikan bahwa ini memang sudah confirming bottom. Alright, so balik sedikit ke time frame daily-nya. Pertama, beberapa hal yang perlu kita sadari teman-teman. As usual, seperti yang saya sebelumnya pernah sampaikan ke teman-teman, pasti tahu ya bahwa kita di sini sebelumnya ngebentuk semacam trend line ya, trend line pada time frame daily, which is trend line-nya ini sudah berhasil di breakdown dan akhirnya menyebabkan harga Bitcoin itu turun. Dan sekarang kita itu sedang bermain sideways teman-teman, antara trend line dari neckline dari si head and shoulder sebelumnya, dan juga trend line dari posisi highest di 13 April dan di kisaran 5 September teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, posisi Bitcoin itu lagi sideways di kisaran area ini. Nah, balik lagi, decision daripada si Bitcoin terkait dengan potensi maksudnya contoh misalkan dia breakout nih ke arah atas, itu baru confirm nih teman-teman ya, bahwa Bitcoin itu ready untuk rally kembali, dan berarti dia mengkonfirmasikan bahwa yes, ini adalah higher low-nya dia teman-teman, which is dari keseluruhan yang kita udah bahas, ini adalah wave 1 dan ini adalah wave 2 korektifnya teman-teman. Dan kita lihat ya, prosesnya itu sudah ABC corrective pattern ya. Di sini ada 5 wave, di sini ada 3 wave, dan di sini kembali ada 5 wave seperti yang sudah kita jelaskan pada time frame hourly-nya. Dan pada time frame hourly sendiri kalau kita lihat nih, saat ini posisinya seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa good news yang akan saya sampaikan. Pertama, teman-teman, secara indikator ya, ini adalah first time dari 2 sampai 3 minggu terakhir Bitcoin istilahnya bergerak di kisaran harga $46.000 sampai kisaran $51.000 ya. Dari dia sideways di kisaran area-area tersebut, selama itu juga sebenarnya kita tertekan berkali-kali oleh yang namanya exponential moving average teman-teman. Jadi kita ngelihat teman-teman, di sini ke reject, di sini juga ke reject, di area ini juga terakhir ke reject di $49.000, terakhir even lower di kisaran $47.000, itu kita kembali ke reject. Dan for the first time semenjak tanggal 4 Desember teman-teman,
kita baru break lagi di atas exponential moving average 55 dan berhasil closing candle di atas exponential moving average 55. Jadi ini sebenarnya slightly a good news atau semacam potential untuk kita ngelihat si Bitcoin itu menunjukkan level bottomnya dan mungkin sudah mulai siap untuk rebound. Nah, before kita ngelihat lebih lanjut lagi terkait dengan potensi untuk Bitcoinnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan teman-teman, yaitu kita di sini juga ngelihat bahwa terbentuk yang namanya V formation, which means harusnya teman-teman sebagian besarnya tahu ya V formation itu apa. Dan before V formation ini yang lebih menarik lagi teman-teman ya. Kita ngelihat di sini Bitcoin membentuk semacam double bottom pattern, which means sebenarnya dari neckline-nya sendiri itu sudah berhasil di breakout teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini itu terdapat sebuah neckline daripada double bottom pattern dan berhasil di breakout, which means secara jangka pendek itu targetnya bisa diukur dari panjang bottom ke neckline-nya si double bottom pattern. Dan setelah dia breakout harusnya secara target berdasarkan technical si double bottom pattern itu adalah $50.200. Dan ini tentunya menjadi confluence area dari sebagian resistance sebelumnya yang terbuild oleh si Bitcoin. Jadi ada resistance 3, resistance 2, dan resistance 1. Saat ini kita testing resistance 1 karena kita bisa kelihatan teman-teman ya, kembali kita terreject di area tersebut secara horizontal dan secara kalau secara kita bilang diagonal sendiri sebenarnya memang kita masih ada descending channel. Kita harus ingat teman-teman bahwa kita itu bermain di dalam sebuah descending channel, dan pada bagian atas descending channel saat ini itu merupakan area di mana kita kembali terreject ya. Jadi dia kurang lebih bukan hanya terhadap si horizontal ray ini atau horizontal line ini, tapi juga terhadap si terhadap descending line atau descending trend line ini teman-teman. Kita masih melihat ada rejection pada si Bitcoin. Dan tentunya seperti yang lalu-lalu sering saya sampaikan juga, kalau misalkan terjadi V formation pun itu bukan berarti ini sign bahwa Bitcoin itu sudah siap kuat gitu loh, udah siap break high gitu. Dalam artian kadang ada orang yang bilang, kalau saya bilang V formation terbentuk dia langsung buru-buru beli gitu. Nah itu menurut saya kurang begitu bijak ya teman-teman, karena pada saat V formation terbentuk ini sebenarnya baru first sign bahwa bullish itu mulai start taking over teman-teman ya. Kalau kita lihat pada time frame daily, kalian lihat pergerakan ini dengan ini, itu sudah jelas artinya ada kemungkinan sebuah market itu transition ya, dari yang tadinya pressure dari seller berubah menjadi bullish bullish candle yang bahkan sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini pergerakannya ini melebihi dari 100% retracement ya. Jadi kalau simple kalian gunakan Fibonacci retracement untuk mengukur. Sebentar saya munculkan kembali teman-teman garisnya di sini ya. Kalian gunakan Fibonacci retracement ya dari pullback-nya ini, kalian bisa lihat bahwa penguatan yang terjadi itu tentunya di atas 100% ya. Jadi kalau misalnya saya munculkan 100%, nih kalian bisa lihat clearly bahwa ini posisinya di atas 100%, which means kurang lebih 1272 ya, sampai 1368 ya kurang lebih ya teman-teman ya. Pokoknya segituan lah teman-teman ya. Pada intinya kalau kita ngelihat prosesnya teman-teman, ini udah di atas 127.2% dari pullback-nya teman-teman. Jadi maksudnya dia percobaan turun and then pullback-nya atau rebound-nya itu lebih dari 100%. Artinya ini bukan V formation kaleng-kaleng teman-teman, tapi memang sebuah V formation yang menandakan bahwa bullish momentum itu mulai berusaha untuk taking over dari si market tersebut. Jadi kalau kalian lihat nih by process teman-teman, ini lower high, lower high, lower high, lower high, supposed to be lower high di sini malah berubah menjadi higher low. Nah, bagi sebagian orang tentunya ini akan dikonsider sebagai dikonsider sebagai kayak inverse head and shoulders atau mungkin cup and handle pattern ya. Bebas, kalian bisa bilang itu apa aja, tapi pada intinya kalau bagi saya adalah proses transisinya. Kita bisa lihat teman-teman, there is no lower low after this ya. Kalau dari sini low, lower low, lower low, and then no lower low, and then berubah menjadi higher high teman-teman. Maka berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah apakah Bitcoin capable untuk create yang namanya potential higher low. Ya, kalau misalnya di atas sideways lalu terjadi breakout atas potensi resistance sebelumnya, maka di sini sebenarnya adalah entry point terbaik. Itu menurut pandangan saya teman-teman. Ya, tentunya karena ada informasi berupa higher high, higher low sequence ya. Berarti kan berikutnya higher high, ini potentially higher low, and then another higher high ya. Kurang lebih seperti itu. Alright, so teman-teman,
Intinya pada saat ini adalah kita perlu perhatikan apakah Bitcoin mampu breakout dari trendline ini, dan tentunya apakah bearish engulfing ini akan memberikan sign bahwa Bitcoin akan terkoreksi atau pullback kembali, dan tentunya setelah itu kita perlu lihat apakah pullback tersebut merupakan higher low potential dari pergerakan si Bitcoin sendiri, teman-teman. Oke, so I think teman-teman analisis saya seputaran untuk Bitcoin kali ini seperti itu saja dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini tentunya bisa menjadi manfaat yang positif buat teman-teman sekalian. Bisa ada yang buat dapat informasi pembelajaran, bisa ada yang istilahnya untuk referensi chart juga, untuk analisis juga, intinya yang positif-positif untuk teman-teman semua. So I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. By the way, sedikit kesimpulan sebelum saya tutup. Anyway, tadi kesimpulannya adalah tunggu hingga higher low-nya terbentuk dulu. Artinya itu adalah konfirmasi kita bahwa memang market Bitcoin itu siap untuk rally. Nah, secara midterm menurut saya the first target yang akan dicapai oleh Bitcoin adalah kisaran 53.000. Which means kita tahu di sini adalah potensial dia punya support kuat sebelumnya, yang artinya sekarang mungkin berpotensi atau berfungsi sebagai sebuah resistance untuk pergerakan si Bitcoin. Sementara untuk bagian bawahnya kalian boleh extend garis yang terakhir saya bikin di sini itu di kisaran 45.800 sampai 45.500 dolar, teman-teman. Alright. Sementara secara falling wedge pattern sendiri, if we consider this as a falling wedge pattern, harusnya targetnya itu diukur berdasarkan panjang badan dari si falling wedge pattern, dan itu jika terjadi breakout, artinya next target kita adalah 53.000. Jadi kurang lebih nih alurnya teman-teman, kurang lebih ya. Pertama adalah break dari si double bottom pattern, which is kayak yang ini, lalu targetnya diukur sepanjang ini teman-teman, lalu dia pullback, and then harusnya berdasarkan si falling wedge pattern, target kita berikutnya adalah 53.000 dolar. And then baru kita lihat teman-teman, apakah di area ini akan menarik para whales untuk kembali melakukan sell off kembali lagi, karena harganya dinilai cukup lumayan untuk mereka start taking profit kembali ya, dibandingkan harga dengan sekarang gitu ya, which is ya itu yang sebelumnya saya sempat sampaikan di video terakhir. Oke, so I think teman-teman that's it. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice day, cheers.